pinjaman online, pinjol, yang kian mengerikan hingga menyisakan kisah sedih para korbannya. Bahkan ada yang malu, trauma hingga kehilangan pekerjaan. Yah, karena akibat ancaman dan teror dari penagih pinjol, korban mengaku stres dan trauma berat karena penagih pinjol terus-menerus menerornya di medsos, kontak WA, no telepon kantor dengan kata kotor dan kasar serta membuat gambar wajah dengan jorok, alias porno di wajah korban. Bahkan foto para korban ditempel dalam pengumuman dan tulisan seolah-olah korban adalah buronan polisi. Salah satunya adalah teman saya yang pada akhirnya harus lockout alias keluar dari pekerjaan yang disebut dipecat di tempat karena sudah lancang memakai nomor telepon perusahaan untuk meminjam pinjaman online alias pinjol. Waduh, lagian ada-ada aja si Wakaka. Karena dirinya sudah stres dan gelap pikirannya, hingga berani ngejual barang-barang kantor semacam laptop, handphone genggam, dan telepon kantor. Dan pada akhirnya orang-orang kantor pun sudah mulai curiga. Pada kemana barang-barang kantor kok gak ada, ujarnya. Dari admin ke big boss akhirnya tanda tanya. Karena sendirinya ketakutan, kata si pelaku, izin turun ke bawah dengan alasan ingin buang air besar. Karena sedang memikirkan perbuatannya yang sudah gelap dan buntu otaknya Wakakakak yang sudah lancang dan melakukan hal konyol. Maka dari itu si pelaku alias korban mengaku akibat mendapat ancaman dan teror terus-menerus dari si penagih PINJOL karena yang sudah telat membayar hutang dari pinjaman online tersebut. Selain itu peneror juga menyebar kebencian kepada kerabat, teman, keluarga, hingga di tempat pekerjaan, ujarnya. Kurung tutup. Kuasa hukum korban pun si SAN tidak menyebut nama lengkap karena takut merusak nama baik DIA. Wok mengatakan bahwa pinjaman tersebut telah menjamur puluhan juta di dunia maya. Dalam kasus ini korban harus dilindungi karena terus-menerus mendapat ancaman hingga teror. Kamu jangan ikut-ikutan ya, ini hanya sedang edukasi. Sementara untuk kasus hutang piutang pihaknya sedang mencari proses hukum karena korban hutang melalui aplikasi, ujar si pelaku. Syarat untuk pinjaman online alias pinjol cukup mudah, hanya perlu modal kartu identitas dan tempat tinggal. Terus daftar melalui aplikasi sesuai permintaan atau HUTANG dengan dipotong beberapa persen, dan korban tidak menerima penuh. Dalam hati dia, salah siapa pinjol udah tahu tidak menerima penuh masih aja daftar, dasar sengklek hahaha. Ujar Bapak Jarwo, rata-rata korban tidak bisa membayar di jatuh TMPO alias Tempo, sehingga mendapat ancaman dan teror terus-menerus dari si penagih PINJOL pinjol. Tujuannya korban agar segera membayar hutangnya sesuai tanggal jatuh tempo, karena korban tidak bisa bayar yang dipinjam dalam aplikasi online lebih dari satu aplikasi. Dalam hati Bapak Jarwo, lele wani-wanin ngilihi duit online. Kan jadi pusing kau Wakakaka. Sekian pengalaman dari teman saya yang bernama SAND, pikir sendiri Pak Wakaka. Yang penting kalian jangan sampai terobsesi dengan begituan, karena kedepannya akan menjadi menyesatkan dan membahayakan diri sendiri. Semoga bermanfaat skuy. Bye gengs.